Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Yakin beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah kami pada malam hari ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran malam 17 untuk mengambil sebuah tema kemukjizatan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui untuk memahami tentang kemukjizatan Al-Quran itu, mengingat waktu yang pendek yang harus kita bicarakan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tahu yang pertama bahwa zaman pra-Islam itu adalah zaman jahiliyah atau Arab, tapi Arab jahiliyah. Itu berkisar antara 150 tahun sebelum Islam datang. Kemudian apa yang mereka tidak tahu? Yang mereka tidak tahu adalah Allah. Jadi jahil itu jahil akan Allah, jahil akan Rasulullah, jahil akan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kemudian bangsa Arab jahiliyah itu tidak berperadaban, bukan. Bangsa Arab jahiliyah itu sangat berperadaban, sangat fasih di dalam berbahasa, bersastra, berpuisi, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita merujuk kata Arab, itu kalau dalam kamus artinya fasih. Arabun artinya fasoha atau fasih. Ada seseorang datang pada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi maaf sohaka maro'aitul ladhi huwa a'rabu minka." Ya Rasulullah, demi bapakku, demi ibuku, maaf sohaka, alangkah fasihnya anda, maro'aitul ladhi huwa a'rabu minka, saya tidak pernah menyaksikan ada orang yang lebih a'rab, maksudnya lebih fasih dibanding anda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Arab artinya adalah fasih, Arabian, orang yang fasih berbicara, lancar tanpa ada banyak kesalahan, tidak terulang-ulang, indah, enak didengar, itu fasih. Kemudian masyarul muslimin yang patut harus kita pahami, ada dua tokoh penting di masa jahiliyah itu. Yang pertama adalah penyair. Seperti kata Al-Asmu'i, bahwa penyair pada masa jahiliyah itu ihtalla syu'ara'u fi uyunil arabi fi asril jahiliyati manasibal anbiya li atba'ihim. Para penyair di mata orang Arab pada masa jahiliyah menempati posisi para nabi bagi para umatnya. Jadi kalau kita Rasulullah Muhammad itu syari', pembuat syariat, maka di masa jahiliyah itu syair, penyair itulah yang membuat hukum di tengah masyarakat semua. Jadi asyair itu kalau diterjemahkan adalah al-alim al-hakim, orang yang pandai, cerdik pandai, dan al-hakim adalah bijaksana. Makanya kalau ada orang namanya Amr bin Hashim, atau kita kenal dengan nama Abu Jahal, itu julukannya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena penyair pada masa itu, pimpinan pada masa itu adalah al-alim al-hakim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang penting kedua selain penyair adalah kahin. Kahin itu siapa? Tukang ramal, dukun, dan lain sebagainya. Menurut bangsa Arab, kahin itu
innal asnam tadkhuluhal jinnu awil arwah wa tukhatibul kuhan. Berhala-berhala itu isinya adalah bangsa jin. Jadi dirasuki oleh jin, kemudian jin itu tukhatibul kuhan, berbicara kepada para tukang ramal itu. Wa innal kahin ya'tihil jinniyu bi khabaris samai wa rubbama abbaru anhu bil hatif. Sedangkan para kahin, tukang ramal itu memperoleh informasi langit dari para jin yang berbicara kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau berhala itu adalah Tuhan bagi masyarakat Arab jahiliyah, maka orang yang diajak bicara oleh berhala tiada lain adalah utusan Tuhan. Jadi ada dua orang penting yang sangat penting pada saat itu yang kedudukannya sama dengan Rasul. Selain penyair, dia adalah kahin. Maka ada pernyataan Arab, al-ahbaru minal yahud war-ruhbanu minan nasara wal kuhanu minal arab. Kalau rabi itu dari Yahudi, kalau biarawan itu dari Kristen, kalau kahin itu dari bangsa Arab. Ma'asyiral muslimin rahmi Muhammad berarti bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, karena dia diturunkan Muhammad. Al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap membacanya adalah ibadah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Tidak seperti kalamullah yang lain, hadis qudsi kalamullah, tapi tidak muta'abbad bitilawatih. Itu Al-Quran. Di sanalah Al-Quran itu diturunkan, dan Rasulullah kum fa'andir, bangun, sebarkan Al-Quran itu, ajaran Al-Quran, bacaannya dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah membacakan Al-Quran itu, ma'asyiral muslimin, maka reaksi muncul dari masyarakat Arab jahiliyah. Ada yang langsung beriman, namun banyak pula yang tidak langsung beriman, bahkan menuduh Rasulullah itu taubahnya seperti mereka. Apa? Penyair, apa? Kahin, apa? Sahir, tukang sihir, dan lain sebagainya. Orang-orang ini yang kemudian oleh Allah dianggap ingkar terhadap utusannya. Muhammad itu betul-betul utusanku, kenapa kalian tidak percaya? Terus kemudian Allah menantang kepada mereka semua, kalau kalian masih ragu bahwa apa yang dibawa Muhammad itu bukan syair tapi Quran, fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran. Kalau kalian memang menganggap itu syair seperti bahasa kalian, datangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seakan-akan kalau dalam bahasa tafsir itu Rasul membalas ucapan mereka itu, kalau kalian menuduh saya mengucapkan syair, maka tentu kalian juga bisa membuat syair yang seperti saya bacakan. Quran itu kalau kalian anggap syair, datangkan yang seperti yang saya katakan. Satu surat saja. Satu surat itu ma'asyiral muslimin yang paling pendek, seperti misalnya inna a'tayna kal kautsar, wal asr, al asr, an-nasr, itu tiga ayat. Datangkan yang seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin, kita ketahui di dalam sejarah hingga saat ini, detik ini, dan sampai kapanpun tidak akan ada umat yang bisa mendatangkan tandingan Al-Quran itu. Dan komentar Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, falamma lam ya'tu biha alimna ajzahum anha, maka kita jadi tahu ketidakmampuan ahli syair untuk menandingi Al-Quran. Fathabata annal Qur'ana la yumathilu qaulahum, maka jadi jelas bagi kita semua bahwa Al-Quran itu tak setara dengan kalam Arab, tak setara dengan kalamnya penyair, dan ketidaksetaraan kalam Quran dengan kalam Arab itu bukan tak setara yang biasa, akan tetapi tidak secara luar biasa. Fawajaba ayyakuna mu'jizan, maka wajib bagi kita semua meyakini bahwa semua itu adalah kemukjizatan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada penyair yang sadar betul bahwa Quran itu kalamullah, akhirnya bertaubat, labid ya, alhamdulillahi alam ya'tini ajali hatta labistu minal islami sirbala. Segala puji bagi Allah yang belum mempertemukanku
kepada ajalku sampai aku mengenyam nafas kedamaian dalam Islam. Namun ada penyair yang mengingkari kejujurannya, tetap pada posisinya ingkar bahwa Muhammad tetap saja itu adalah penyair atau kahin. Dia adalah tokoh yang paling kita kenal, yang terus ingkar sampai Rasulullah meninggal pun tetap ingkar. Dia adalah Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah yang tukang bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi anehnya, Musailamah yang mengaku nabi itu banyak umatnya pada saat itu, dan nabi-nabi setelah itu yang mengaku-ngaku nabi juga banyak umatnya. Pertanyaannya, kenapa ada umat Islam yang masih saja bisa ditipu oleh orang-orang yang mengaku nabi ini? Ma'asyiral muslimin, jawabannya karena awamnya kita akan Al-Quran, awamnya kita akan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam momen nuzulul Quran ini, marilah kita berjanji, berikrar kepada diri kita sendiri agar untuk kita selalu mencari tolabul ilmi, menambah ilmu kita tentang Al-Quran, baik itu qiraahnya ataupun ulumul Qurannya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah min khiyari ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatul witri.